selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari More Kill More Powerful. Di part sebelumnya, setelah Ginseng mendengar perkataan yang mengancam putrinya dan keluarganya, ia pun terlihat sangat marah. Di saat ayahnya terdiam sambil menahan kemarahannya, di sini Xin Ying menghampiri ayahnya dan ia pun berkata, "Ayah, ada apa denganmu?" Dengan seketika ayahnya pun menjawab pertanyaan dari Xin Ying. Sambil tersenyum ia berkata, "Ayah tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Ayo kita kembali setelah ini," ungkap ayahnya sambil melihat Xin Ying. Dan di sini Ginseng pun bergumam, "Saat kita kembali, kita akan memberi Xiao Ying kekuatan perlindungan yang lebih kuat dan tidak akan pernah membiarkan dia terluka," gumam Ginseng. Beralih ke Bos Cade. Di sini terlihat Bos Cade dengan memegang kartu VIP yang akan memasang taruhan buat Xiao Ming dan ia pun berkata, "Hidup dan mati bergantung pada yang satu ini." Tetapi di saat Bos Cade memasang taruhan untuk Xiao Ming, terlihat beberapa orang memperhatikan apa yang dilakukan Bos Cade dan mereka pun berkata, "Ada apa dengan Cade? Dia bertaruh pada bocah itu. Hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Dan dia masih bertaruh pada bocah itu. Bukankah sama saja dia memberikan uang pada arena ini?" tutur mereka. Beralih ke pertempuran Xiao Ming. Terlihat Iron Armed Gorilla secara berturut-turut menyerang Xiao Ming. Dan terlihat juga Xiao Ming sangat terdesak oleh serangan Iron Armed Gorilla. Terlihat di sini Xiao Ming tidak dapat menyerang, hanya dapat terus-menerus menghindar dan bertahan. Dan tak beberapa lama kemudian, terlihat Xiao Ming sambil mengusap mulutnya, ia berkata, "Cih, kalau aku tidak menggunakan skill bertarungku, ini sangat sulit untuk mengatasi Iron Armed Gorilla ini." Setelah itu, dengan tatapan yang sangat seramnya, Xiao Ming pun berkata, "Kalau begitu, mari kita coba gunakan skill bertarungku pada gorila ini," ungkap Xiao Ming. Dan tak beberapa lama kemudian, Xiao Ming pun mengeluarkan aura kuning di tangannya yang akan menarik pedang yang ada di dekat Xiao Ming. Dan saat ini Xiao Ming pun menggunakan pedang untuk bertarung. Tetapi di area bangku penonton terlihat beberapa orang menyayangkan Xiao Ming. Dia seharusnya berhenti setelah menang dalam beberapa pertandingan tadi. Dan bahkan jika dia sekarang memakai senjata, dia tetap bukan tandingan dari Iron Armed Gorilla, ungkap para penonton. Beralih ke Xin Ying dan Ginseng. Terlihat Ginseng sambil memegang bahu Xin Ying, ia pun berkata, "Xiao Ming jelas akan kalah. Kalau dia beruntung, dia mungkin bisa bertahan, tapi mungkin dia akan terbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya," ungkap Ginseng sambil menenangkan Xin Ying. Tetapi terlihat Xin Ying dengan rasa khawatirnya ia akan pergi menolong Xiao Ming. Dan ia pun berkata, "Aku tidak percaya itu. Aku akan menyelamatkan Xiao Ming," ungkap Xin Ying sambil mau meloncat dari ruang VIP. Tetapi dengan seketika, dengan cepatnya Ginseng menahan Xin Ying sambil berteriak, "Xin Ying, jangan konyol kamu." Beralih di pertarungan. Terlihat Xiao Ming dengan pedangnya, ia mengeluarkan aura petir di sekitar pedangnya sambil menunggu Iron Armed Gorilla menyerangnya. Di saat Xiao Ming menunggu waktu yang tepat menyerang Iron Armed Gorilla, terlihat para penonton berteriak, "Iron Armed Gorilla, bunuh bocah itu, bunuh dia, bunuh dia." Beralih ke Bos Cade. Di sini ia terlihat sangat khawatir dan ia pun bergumam, "Bos, aku bertaruh semuanya padamu. Kau harus menang," ungkapnya. Beralih ke Xin Ying dan Ginseng. Terlihat Ginseng sambil melihat pertarungan, ia pun menahan Xin Ying agar ia tidak pergi ke arena pertarungan.
Tetapi terlihat Xin Ying sambil menangis ia berteriak, "Tidak," ungkapnya. Dan tak beberapa lama kemudian, setelah monster Iron Armored Gorilla berada di jarak serangan Xiaoming, dengan seketika pedang yang dialiri aura petir itu dilesakkan ke tubuh Iron Armored Gorilla, dan Xiaoming pun sambil menebas ia berteriak, "Rasakan skill Thunder Blade Slash-ku ini, Iron Armored Gorilla." Dengan berbarengan serangan Xiaoming, terlihat Qin Sheng menutup mata Xin Ying agar Xin Ying tidak melihat apa yang terjadi dengan Xiaoming. Beralih ke pertarungan Xiaoming dan Iron Armored Gorilla, dan dengan seketika setelah mendapatkan serangan skill Thunder Blade Slash, terlihat Iron Armored Gorilla itu pun langsung tumbang dan mati. Dan terlihat para penonton dengan tercengangnya dan rasa ketidakpercayaannya, mereka pun berkata, "Ya Tuhan, sebuah tebasan pedang bisa membunuh Iron Armored Gorilla secara instan. Apa aku sedang berhalusinasi?" ungkap mereka. Beralih ke Qin Sheng dan Xin Ying, terlihat Qin Sheng sangat terkejut atas apa yang terjadi, dan Qin Sheng pun berkata, "Langsung mati dalam satu gerakan? Bagaimana mungkin ini terjadi?" Tetapi di sini Xin Ying sangat kebingungan atas apa yang terjadi, dan tak lama Xin Ying pun bertanya ke ayahnya, "Ayah, Xiaoming, apa yang terjadi padanya?" Dan tak lama kemudian Xin Ying langsung melihat ke arena pertarungan, memastikan keadaan Xiaoming, dan seketika itu Xiaoming ternyata baik-baik saja, ungkap Xin Ying. Dan tak beberapa lama kemudian, sambil menatap ayahnya, ia pun berkata, "Tapi bagaimana Iron Armored Gorilla itu mati? Apa ada orang yang membantunya?" ungkap Xin Ying. Setelah itu Qin Sheng menjawab pertanyaan dari Xin Ying. "Tak ada orang yang membantunya. Iron Armored Gorilla dibunuh sendiri oleh Xiaoming," ungkap Qin Sheng. Tak lama kemudian Xin Ying pun terkejut. "Apa?" ungkapnya. Beralih ke Xiaoming. Setelah membunuh Iron Armored Gorilla, seketika sistem pun muncul. Host Xiaoming, Blood Point 233 bertambah 124. Setelah itu Xiaoming pun bergumam, "Para bis itu memberiku banyak blood point." "Tidak buruk," gumamnya. Beralih ke Bos Cade dan anak buahnya. Sambil bersikap konyol, Bos Cade pun berteriak ke Xiaoming, Master Xiao, kita menang besar dan aku berhasil mendapatkan 10 juta koin silver kali ini." Setelah itu sambil menari, Bos Cade pun berteriak dan tertawa, "Hahaha, kita menang besar, kita kaya." Dan terlihat Xiaoming merasa malu atas kelakuan Bos Cade, dan ia pun berkata, "Ada banyak orang yang melihat, jangan membuatku malu," ungkapnya. Beralih ke aula Eclipse Arena. Terlihat Bos Cade dan kedua anak buahnya sedang menukarkan tiket kemenangannya ke teller. Dan terlihat dengan sombongnya Bos Cade pun berkata, "Apa kau bilang? Hanya aku satu-satunya yang menang." Tak lama kemudian mereka tidak percaya kalau Master Xiao akan menang, dan seketika Bos Cade pun tertawa terbahak-bahak. Dan beralih kembali ke Xiaoming. Terlihat Xiaoming sambil merenung, ia pun bergumam, "Aku menghasilkan banyak uang kali ini. Jadi aku bisa meningkatkan kehidupanku dan Xiao Yu tidak perlu bekerja terlalu keras lagi." Di saat Xiaoming sedang merenung, dari kejauhan Xin Ying pun memanggilnya sambil berlari ke arah Xiaoming. "Xiaoming," panggil Xin Ying. Setelah sampai di depan Xiaoming, terlihat Xin Ying pun merasa kecapean, dan terlihat Xiaoming pun berkata, Xin Ying, kau juga ada di sini," ungkap Xiaoming. Dan tak lama kemudian sambil memasang wajah merahnya, Xin Ying pun berkata, "Ya, aku tadi melihat pertarunganmu di sana. Xiaoming, kau luar biasa," ungkap Xin Ying. Dengan memasang wajah dinginnya, ia berkata,
Terima kasih. Tak lama kemudian keadaan pun menjadi canggung setelah kedua belah pihak tidak ada yang berbicara. Tetapi terlihat Xin Ying dengan raut wajah merahnya. Ia pun bergumam, kenapa Xiaoming tidak mengatakan apapun? Dan itu sangat memalukan, gumam Xin Ying. Tak jauh dari Xin Ying dan Xiaoming sambil melihat Xin Ying, Qin Sheng pun berkata, Xin Ying, cepatlah, kita harus pergi, ungkap Qin Sheng. Dan tak lama kemudian Xin Ying pun langsung menjawabnya, baik ayah. Setelah itu Xin Ying pun menghampiri Xiaoming. Setelah sampai di hadapan Xiaoming, ia pun berkata sambil merasa malu dan mukanya pun memerah, Xiaoming, ulang tahunku tanggal 5 bulan depan. Aku ingin mengundangmu ke acara pesta ulang tahunku. Apa kau bisa datang? Ungkap Xin Ying sambil tersipu malu. Tak lama kemudian Xiaoming pun merespon, pesta ulang tahun? Kalau tidak ada urusan, aku akan datang, imbuh Xiaoming. Setelah mendengar jawaban Xiaoming yang akan datang, terlihat Xin Ying pun sangat senang dan ia pun berkata, oke, kalau begitu kita sudah sepakat. Setelah itu Xin Ying pun berlalu pergi meninggalkan Xiaoming dan terlihat Xin Ying pun sambil berlalu pergi ia bernyanyi dengan gembiranya. Berbanding terbalik ke Xiaoming. Di sini terlihat Xiaoming merasa kebingungan atas tingkah laku Xin Ying dan Xiaoming pun bergumam, gadis kecil ini, dia tidak jatuh cinta padaku kan? Gumam Xiaoming. Wah, dasar MC kita ini tidak peka terhadap perasaan Xin Ying yang sudah ada rasa ke Xiaoming. Setelah pertemuan singkat antara Xin Ying dan Xiaoming, chapter ke-22 pun sudah selesai. Untuk chapter selanjutnya harap sahabat My Chris Channel bersabar karena Mimin menunggu update komik selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya dan terima kasih juga atas masukannya, karena kritik dan saran sahabat My Chris Channel membuat Mimin memperbaiki konten-konten Mimin selanjutnya. Sampai jumpa lagi di alur cerita komik selanjutnya. Bye bye.